Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiadi dengan NIM 22111070003 dari kelas S1 TE 06A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wireless access point dan juga akan mendemonstrasikan skematik rangkaiannya. Berikutnya, ada outline pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, access point itu apa sih? Yang kedua, fungsi access point itu sendiri. Yang ketiga, alat dan bahan yang saya gunakan dalam skematik rangkaian. Yang keempat adalah rangkaian skematiknya. Dan yang kelima adalah cara kerja wireless access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point bekerja dengan cara dihubungkan ke router atau switch yang memungkinkan access point tersebut memiliki koneksi internet yang ditransmisikan sebagai sinyal Wi-Fi ke perangkat. Selanjutnya, fungsi access point. Yang pertama, fungsi access point adalah sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Yang kedua, access point adalah penghubung antar jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Berikut ini alat dan bahan yang saya gunakan untuk mendemonstrasikan skematik rangkaiannya. Yang pertama ada access point itu sendiri. Yang kedua, aplikasi Cisco Packet Tracer yang saya akan gunakan sebagai demonstrasi. Yang ketiga, komputer yang di dalam access point. Yang keempat, HP. Yang kelima, tablet. Dan yang keenam, router. Untuk skematik rangkaiannya seperti ini yang akan saya demonstrasikan. Untuk skematik rangkaian secara langsungnya akan saya buatkan berikut ini. Yang pertama, saya menggunakan komputer. Yang kedua, tablet. Yang ketiga, smartphone atau HP. Selanjutnya, saya menggunakan PT router. Dan access point-nya itu sendiri. Nah, untuk posisi skematiknya bebas dilakukan sesuai selera kita. Lalu kita hubungkan router dan access point menggunakan jenis kabel cross. Karena apa? Karena perangkat yang akan kita hubungkan itu device-nya berbeda. Jadi kita harus menggunakan jenis kabel cross. Selanjutnya kita masuk ke PC. Nah, bagian ini kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita ganti dengan ini. Ini adalah sebagai alat untuk menerima sinyal yang dipancarkan oleh access point itu sendiri. Jadi kita akan menggunakan ini sebagai alat penerimanya. Lalu kita hidupkan lagi. Kita close. Kita masuk ke router. Kita masuk ke klik. Lalu kita ketik EN. EN ini adalah singkatan dari enable. Perintah ini digunakan untuk
memberikan hak akses ke mode privilege atau mode eksekutif yang tinggi. Setelah memasuki mode ini, kita dapat menjalankan perintah konfigurasi dan perintah lain yang memerlukan hak akses yang lebih tinggi. Selanjutnya enter. Nah, selanjutnya kita ketik config. Perintah ini adalah singkatan dari konfigurasi terminal. Perintah ini digunakan untuk memasukkan perangkat ke mode konfigurasi. Dengan memasukkan mode ini, kita dapat memodifikasi pengaturan dan konfigurasi perangkat, seperti menambah atau mengubah konfigurasi antarmuka, routing, dan masih banyak lagi. Lanjutnya enter. Nah, setelah itu kita masukkan juga perintah perintah intfa 0/0 ini adalah singkatan dari interface ether 0/0. Perintah ini digunakan untuk memasukkan perangkat ke antarmuka fast Ethernet 0/0 yang tadi sebelumnya kita sudah hubungkan. Setelah memasuki mode ini, kita dapat melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan antarmuka tersebut, seperti mengatur alamat IP, mengatur atau menonaktifkan antarmuka, dan lain sebagainya. Nah, sesudah masuk mode ini, kita ketik IP add 192. Nah, di sini saya akan menambahkan alamat IP kelas C. Untuk alamat IP-nya, untuk kelas untuk kelas alamat IP yang digunakan itu bebas. Sebenarnya di sini saya menggunakan alamat IP kelas C. Nah, perintah ini IP add digunakan untuk menetapkan alamat IP dan match subnet untuk antarmuka yang sedang dikonfigurasi. Yang dimana nanti router akan menetapkan alamat ini pada antarmuka. Yang selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan NOSH. Nah, NOSH ini sendiri singkatan dari No Shutdown. Setelah memasukkan konfigurasi antarmuka, biasanya akan dalam status administratif down mati. Dengan menggunakan perintah NOSH, kita dapat mengaktifkan antarmuka tersebut, atau dalam kata lain dapat menonaktifkan status shutdown dan mengaktifkan antarmuka sehingga dapat memulai dan berfungsi dalam jaringan. Selanjutnya enter. Nah, setelah itu kita close saja. Nah, ini sebenarnya untuk jaringannya sudah dapat digunakan, tapi ini masih. Nah, ini sukses untuk dilakukan ping. Nah, kita akan melakukan secara statik. Yang ini kita sudah melakukan secara dynamic, di mana access point akan memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung. Nah, jadi kita akan melakukan secara statik. Jadi kita mengatur desktop IP statik. Nah, di sini kita masukkan alamat IP yang kita masukkan di router di 92.168.3. Nah, kan satu sudah dipakai dalam router. Jadi kita harus memakainya seperti contoh 5 ini.
masuk ke tablet. Lakukan juga serupa. Satu sini. Lakukan juga pada smartphone yang kita gunakan. Nah, lalu kita tes apakah antar komputer dan tablet dan smartphone yang kita gunakan terhubung atau tidak. Kita bisa menggunakan dengan seperti ini, di mana successful. Selanjutnya di sini. Nah, successful. Sini. Nah, lalu misal kita juga bisa mengeceknya dengan menggunakan command prompt. Kita ketik saja ping 192.168.3. Yang dimana IP ini adalah IP dari tablet yang kita gunakan. Langsung saja kita enter. Nah, ini reply. Nah, yang berarti IP tablet berhasil kita panggil, yang berarti ini antar PC dan tablet saling terkonek sehingga bisa untuk bertukar data. Selanjutnya kita coba. Selanjutnya kita juga coba yang di dalam tablet. Nah, ini kita memanggil alamat IP yang di komputer. Nah, hasilnya juga reply. Nah, yang berarti ini juga terkonek. Selanjutnya kita juga coba yang di HP. Nah, ini kita juga berhasil memanggil alamat IP yang di komputer menggunakan HP. Nah, yang berarti ini ketiga perangkat tersebut sudah saling terkonek dan bisa saling untuk bertukar data. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja dari wireless access point itu sendiri. Yang pertama, access point akan dihubungkan dengan router atau hub atau switch melalui kabel Ethernet. Nah, yang dimana tadi kita menghubungkan antara access point dan router menggunakan kabel Ethernet. Nah, yang kedua, access point akan memancarkan sinyal WiFi dari area tertentu sehingga perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, tadi kan smartphone dan komputer, tablet kita udah saling terhubung. Nah, itu karena access point memancarkan sinyal di area tersebut. Nah,
Yang ketiga, perangkat yang ingin terhubung ke jaringan nirkabel harus melalui access point. Access point akan mengatur akses yang diberikan kepada perangkat berdasarkan alamat media access control, yang dimana merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Yang keempat, access point dapat berfungsi sebagai Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), server yang memberikan alamat IP perangkat yang terhubung ke jaringan 2. Nah, yang dimana tadi kita sebelum mengkonfigurasi alamat IP secara statik, kita kan sudah bisa terkonektivitas, sudah saling terhubung tuh. Nah, itu alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh access point itu sendiri. Makanya tadi sebelum kita setting ke statik, udah bisa saling terhubung. Yang selanjutnya, yang kelima, access point menghubungkan jaringan lokal yang menggunakan kabel dengan jaringan nirkabel atau wireless 3. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, access point juga dapat meningkatkan jangkauan wilayah sinyal WiFi dengan menggunakan teknologi seperti repeater atau mesh networking. Nah, di mana kita bisa juga menggunakan lebih dari satu access point. Kita juga bisa mengkolaborasikan atau membuat sebuah rangkaian baru dengan kita menggunakan 3 access point, 2 access point, atau 4 access point. Nah, untuk membuat jangkauan WiFi menjadi lebih luas. Jadi tidak hanya cuma terpatok satu access point saja, tetapi bisa lebih dari satu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada kata-kata motivasi yang berbunyi, keberhasilan dimulai dengan keputusan untuk mencoba suatu hal. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang dimaksud adalah kita harus berani mencoba suatu hal baru dan jangan pernah takut karena gagal. Sesungguhnya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.